Bapak, perkenalkan nama saya Sani, dengan NIM 24171. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tiga kasus, yaitu tentang kasus riba, sewa menyewa, dan COD dengan dosen pengampu Pak Insan Jauhari. Pertama yaitu ada kasus sewa menyewa. Seorang nasabah mengadakan perjanjian pembiayaan rumah dengan lembaga keuangan syariah menggunakan skema IMBT, yaitu akad sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan barang apabila kewajiban telah dilunasi sepenuhnya. Landasan teori ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa berpindah kepemilikan barang tersebut. IMBT yaitu ijarah mutahiyah bitamalik, sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah kewajiban lunas penuh. Sepanjang masa berjalan, barang tetap milik pemberi sewa atau bank. Soal yang pertama itu ada apakah pemindahan kewajiban perbaikan tersebut kepada penyewa dapat mengurangi keabasan perjanjian. Terus soal yang kedua yaitu apakah ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip dasar akad ijarah. Jelaskan alasannya. Terus ada juga analisis jawaban. Yang pertama itu tidak sesuai dan tidak sah menurut prinsip syariah karena dasar akad sewa menyewa adalah pertukaran manfaat dengan pembayaran sewa. Pemilik barang wajib menjamin barang tetap berguna dan layak dipakai. Terus memindahkan kewajiban pokok pemilik kepada penyewa bertentangan dengan tujuan akad dan tidak adil bagi kedua belah pihak. Hal ini juga mengandung ketidakjelasan atau kegaran. Terus jawaban yang kedua itu ya, karena pasal tersebut tidak sah dan tidak mengikat meskipun perjalanan utamanya tetap berlaku. Pasal yang bertentangan dengan syariat harus diubah atau dicabut agar perjanjian menjadi benar dan seimbang dan hak serta kewajibannya. Jika dipaksakan, perjanjian tersebut mengandung ketidakadilan yang dilarang agama. Contoh, seseorang mengambil pembiayaan rumah dan bank syariah dengan akad IMBT. Harga rumah yaitu 200 juta disepakati sewa selama 10 tahun dan dengan cicilan bulanan RP yaitu 2,5 juta. Setelah lunas seluruh cicilan tersebut, rumah menjadi miliknya sepenuhnya. Terus di tahun ke-5 atap bocor dan dinding pun retak akibat di usia bangunan. Terus bukan karena kelalaian penyewaan. Terus bank menolak memperbaiki dengan alasan klausul. Semua perbaikan jadi tanggung jawab penyewa. Kesimpulan, selama masa sewa IMBT itu rumah tetap milik bank. Kerusakan karena usia bangunan atau wajib diperbaiki bank bukan penyewa. Terus aturan kontrak semua perbaikan tanggung penyewa dan tidak sah dan mengandung ketidakjelasan atau garam. Yaitu ada juga yang kasus kedua, yaitu tentang kasus riba. Mahasiswa meminjam RP 40 juta langsung dipotong biaya admin atau layanan, tetap totalnya tersebut RP 4 juta 80. Jadi uang yang diterima tuh hanya RP 3 juta 520.000. Namun bunganya tetap dihitung penuh dari angka RP 4 juta. Saat lunas harus bayar jauh lebih besar. Soal yang pertama itu jelaskan mengapa yang disebut-sebut biaya administrasi dan layanannya itu sebenarnya bukan biaya yang sah menurut pandangan Islam. Terus soal yang kedua itu sebutkan isi pendapat ulama dan kaidah fikih yang menjadi dasar hukum kasus ini. Nah, jawabannya itu karena biaya itu tidak nyata dan tidak ada rincian pekerjaan yang dilaksanakan. Besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah uang pinjaman, terus dan dipotong paksa di awal dan biaya yang sah harus wajar. Terus jelas kegunaannya itu serta dan tidak dikaitkan pada besarnya pokok utang. Terus pendapat ulama, jika ada syarat tambahan atau hadiah saat meminjam, maka tambahan itu adalah riba. Kaidah fikih itu segala tambahan yang ditetapkan di awal perjanjian utang adalah riba.
Contoh, ada mahasiswa meminjamkan uang Rp 4 juta di aplikasi pinjaman daring. Uang yang tertulis di kertas itu Rp 40 juta. Langsung dipotong biaya administrasi tambah biaya layanan, yaitu 4.080. Terus uang yang benar-benar dia terima hanya 3.520. Terus tetap perhitungan kewajiban bayar tetap dihitung penuh dari angka 4 juta. Akhirnya itu dia harus mengembalikan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Para ulama sepakat bahwa jika seorang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjamkan supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut itu adalah riba. Kesimpulannya itu adalah apapun namanya, entah disebut biaya admin, biaya layanan atau bunga, kalau ada tambahan uang yang sudah ditetapkan sejak awal pinjam itu tetap disebutkan nama riba. Kasus ini termasuk riba court. Hukumnya itu haram dan tidak adil. Mengganti nama saja dan tidak mengubah isinya jadi halal. Aturan yang benar itu adalah pinjaman beberapa yang dikembalikan pas jumlahnya uang yang benar-benar diterima saja. Yaitu kasus yang ketiga, akad jual beli. Seorang membeli barang melalui toko daring dan memilih pembayaran saat barang sampai ke rumah. Ketika paket dikirimkan, ia berniat membuka bungkusnya terlebih dahulu untuk memastikan barangnya sesuai pesanan dan tidak rusak, dan sesama persis seperti keterangan yang diberikan penjual. Namun kurir menyampaikan aturan toko, pembeli wajib melunasi harga barang terlebih dahulu, baru diperbolehkan membuka bungkusnya. Akhirnya pembeli tersebut terpaksa membayar duluan. Saat diperiksakan, ternyata barang yang diterima berbeda bentuk, kualitasnya buruk, atau ada bagian yang rusak. Ia pun kesulitan mengambilkan barang atau meminta uang kembali karena transaksi sudah dianggap selesai. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan uang secara sah dan adil. Syarat utamanya itu adalah barang harus jelas, wujud sifat dan harganya itu agar tidak ada yang dirugikan. Khiyar artinya memilih. Itu hak sah pembeli menurut syariat. Khiyarwiyah hak melihat barang asli dulu sebelum setuju membeli. Kalau tidak cocok boleh dibatalkan transaksi. Khiyar aib hak menolak barang jika ternyata rusak atau cacat. Sebaik-baik jual beli adalah yang jujur dan jelas keterangannya, itu tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Kaidahnya itu barang yang dijual harus diketahui keadaan oleh pembeli. Segala perjanjian yang menghilangkan hak asli salah satu pihak, ketentuannya itu tidak sah. Contoh, seseorang membeli sepatu lewat aplikasi, bayarnya itu nanti pas barangnya datang. Saat paket sampai, dia mau buka dulu atau ngecek ukuran dan bahannya benar atau tidak. Tapi kurir bilang bayar dulu baru boleh dibuka, karena terpaksa dia harus bayar duluan. Pas dia buka, ternyata sepatunya itu beda bentuk, jahitannya itu lepas, warna juga tidak sama sesuai dengan foto. Dia mau mengembalikan tapi penjual menolak karena uangnya sudah diterima. Menurut aturan Islam, pembeli berhak lihat barang dulu baru bayar. Aturan paksa seperti itu tidak adil dan tidak sah. Kesimpulannya itu adalah jadi aturannya itu bayar dulu baru dilihat barang, dan tidak sah dan tidak bertentangan dengan aturan karena pembeli belum tentu berbasis apa yang ia beli. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.